Halo Sobat Milenial, masih dalam program Ngobrol Bareng dan kita di sini masih kedatangan Pak Margo nih. Ini menarik nih, di segmen sebelumnya kita sedikit ngebahas Batika Hotel gitu kan. Ini ternyata saya juga baru tahu Batika Hotel ternyata dari kata batik itu sendiri gitu ya Pak. Itu apa? Batika itu apa filosofinya Pak? Batika sebagai operator nasional dan manajemen hotel di Indonesia, ya, kami perusahaan nasional. Dan kami berupaya mengangkat, tetap mengangkat budaya daerah. Makanya kami buat hotel, manajemen kami membuat hotel namanya Batika. Batika ini diambil dari kata batik, QA. Batika QA itu adalah batik dengan kualitas A, batik dengan kualitas A. Dan di restoran kami ada namanya Fresca. Kalau di Fresca itu restoran kami diambil dari kata fresh, QA-nya dengan kualitas A. Makanannya dengan kualitas yang sangat fresh, ya, kualitas A yang kita pilih dari para vendor kami, dan tentu makanan juga semua fresh. Jadi dimanapun Batika berada, selalu mengangkat budaya lokal seperti di Cirebon mengangkat batik Cirebon, di Pekanbaru mengangkat batik Melayu, dan di beberapa daerah lain. Aduh, menarik banget sih Pak Mirsa nih, ternyata Batika tuh Indonesia banget gitu ya. Nah, mungkin Bapak selaku General Manager juga tahu nih kenapa sampai pada akhirnya kenapa di antara beberapa hotel kan, apalagi hotel kan cakupannya penginapan dan lain sebagainya, sebuah tempat, kenapa sampai pada akhirnya pengen mengerucutnya itu untuk Indonesia banget gitu kan, apalagi maksudnya Batika Hotel Batik gitu kan. Kenapa namanya nggak yang yang internasional dan lain sebagainya, kenapa namanya Batika Hotel gitu? Untuk hotel-hotel dengan operator internasional sudah cukup banyak di Indonesia. Tapi untuk operator lokal atau mengangkat budaya lokal yang unik, Indonesia itu boleh dibilang jarang ada gitu. Dan kami melihat segmen ini sebagai opportunity gitu. Bagaimana kita mengencourage juga masyarakat untuk tetap membeli produk Indonesia. Jadi kami hadir dengan mengusung budaya daerah. Tentu masyarakat yang yang punya rasa nasionalisme tinggi, ya kan, akan membeli produk Indonesia gitu kan. Jadi kita lihat segmen ini sangat penting, ini opportunity dan kita kembangkan. Sekarang kita lihat ada merek-merek brand internasional di mana-mana, dan kalau bisa kita juga harus bersaing di situ, mengangkat go internasional gitu ya. Tapi kalau Batika sendiri udah ada di luar negeri, apa masih di Indonesia nih Pak? Kita berharap ke sana. Kita berharap ke sana. Memang kami membangunnya secara bertahap dan memang fokus 100%, sangat hati-hati, dan kita step by step membangunnya. Sekarang sudah di Indonesia Barat, bergerak paling ujung Indonesia Timur itu sudah ada namanya Batika Jayapura, Papua. Kalau sudah ada seluruh Indonesia, bertahap kami coba go internasional. Sebagai prinsip kami, ya visi kami ke sana. Seperti itu. Itu sih, mengenalkan budaya Indonesia. Betul. Gitu. Khususnya kan pakaian batik kan menjadi ikonik Indonesia banget gitu ya Pak. Ya sampai pada akhirnya semoga nih Batika Hotel bisa go internasional gitu ya. Jadi kita kalau keluar negeri nginepnya di Batika Hotel aja gitu ya. Oke nih Pak, ngomongin soal perhotelan gitu kan, biasa kan saya nih sebagai orang awam biasanya misalkan hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 atau bintang berapa gitu kan, itu klasifikasinya biasanya apa sih Pak? Kalau Batika Hotel sendiri tuh bintang berapa? Batika Hotel merupakan hotel bintang 3 di Indonesia. Kenapa kami bintang 3? Kami melihat segmen ini segmen yang yang mungkin sangat terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Terus kemudian kami lihat segmen ini juga menjanjikan dari sisi bisnis. Kalau klasifikasi bintang itu dilihat dari infrastruktur sama fasilitas yang ada di hotel itu sendiri. Mulai dari kamar ukuran kamar mulai sekitar 20 meter persegi,
standar bintang 3 seperti itu, mulai dari kamar kurang lebih 20 meter persegi rata-rata, terus kemudian suite-nya maksimum di 45 meter persegi, dan terus kemudian ada fasilitas restoran, terus kemudian ada meeting room, terus kemudian gym sebagai pendukung, dan beberapa fasilitas lain. Ada yang menggunakan kolam renang, ada yang tidak. Pada intinya fasilitas ini menjadi standar, sudah ada standarnya, standar bersertifikasi nasional, dan ini sudah ditentukan oleh negara. Jadi kalau membangun hotel bintang 4, luas kamarnya harus berapa, bintang 5 harus berapa, itu semuanya udah ada standarnya sendiri. Dan ini, apa yang menjadi standarnya itu akan diikutin oleh pemilik hotel. Dan ini sebagai bentuk standarisasi di negara kita, dan tentu akan menjadi daya tarik di mana hotel itu berada, tentunya itu juga menjadi daya tarik sendiri. Semuanya dalam proses survei penelitian bahwa bangun hotel apa saja sih yang harus kita perhatikan dari sisi fasilitas, tergantung dari si owner mau membangun bintang berapa. Nah, itu nanti ada ininya tuh kualifikasinya. Kalau bintang 3 saya gambarkan bahwa kurang lebih kamarnya 20 meter persegi, terus kemudian restoran dan sebagainya. Dan itu tentu menjadi daya tarik. Nih Pak, ini sekarang kan masa-masa pandemi ya, masih masa-masa pandemi ini. Ini gimana sih Pak cara pihak hotel gitu bisa bertahan di masa yang cukup sulit seperti ini gitu? Nah itu challenge-nya. Kami berupaya coba beradaptasi di kala kondisi sulit, ya, tetap mengedepankan, memprioritaskan pelayanan yang utama. Dan tidak lupa juga akan anggota tim, ya. Owner kami, perusahaan kami sangat concern pada pelayanan, terus pada anggota tim. Karena ketika bisnis dibuka, ada 3 hal yang utama yang harus diperhatikan. Pertama, ketika hotel pertama kali dibuka, yang diprioritaskan adalah customer. Selain customer, yang pertama adalah karyawan. Ketika bisnis dibuka, yang pertama datang adalah karyawan. Karyawan sejahtera, otomatis customer-nya happy. Kalau customer happy, otomatis owner happy. Ya. Semuanya ya, Ya, itu berurutan semua. Jadi ini dunia hospitality, dunia hotel itu about human, about people kan. Kalau kita nggak ngerti people, berarti nggak ngerti bisnis, gitu. Jadi harus paham betul gitu, kita berada di bisnis apa, di bisnis pelayanan, dunia hospitality, dan harus mengerti betul tentang orang gitu. Karena dunia bisnis perhotelan ini tentang orang, human gitu. Kalau nggak ngerti human, nggak ngerti bisnis berarti gitu. Itu sih ya, kita harus tahu dulu nih. Tapi Bapak belajar tentang strategi marketing itu sebelumnya tuh emang kuliahnya di situ apa ya secara pengalaman aja? Pengalaman, otodidak aja, baca buku. Saya nggak saya usahakan sempatkan untuk sekali seminggu baca buku berapa lembar kah. Ya setidaknya nambah pengetahuan. Terus saya juga lihat sekali-sekali baca tren terkini, kebutuhan market, apa sih kebutuhan market yang sekarang ini yang bisa jadi jadi revenue pendapatan untuk hotel gitu. Dan kita harus selalu update. Kalau nggak update ya kita akan ketinggalan nanti. Iya, harus ngikutin zaman juga nih walaupun Bapak misalkan seumuran siapa gitu, kita harus ngikutin perkembangan sekarang ya. Saya pribadi pun harus punya. Merasa kesulitan nggak sih Pak? Oh enggak, enjoy aja gitu kan, dibuat fun. Saya bilang sama tim saya itu kalau kerja dibuat fun aja gitu, jangan terlalu tegang. Hidup udah cukup berat ini, tinggal
kita nikmatin aja gimana pembawaan kita ke tempat kerja di bawah van, terus kita juga harus mengerti tentang manusia, baik rekan kerja ataupun dengan customer. Baik, luar biasa sekali nih pemirsa. Ini kita balik lagi nih, sebagai seorang profesi general manager, suka dukanya apa sih Pak? Wah banyak. Apa itu? Ya, saya suka dukanya, kita ngomong dukanya dulu lah. Dukanya ya waktu saya ditempatkan di daerah, ketika kita tekan kontrak itu, ya kami siap ditempatkan di mana saja gitu. Saya ditempatkan di Sumatera boleh, di Papua boleh, ya, tergantung perintahnya dari atasan, karena udah ada tercantum di kontrak itu. Dan kalau kita lihat dunia pariwisata, dunia hospitality di Indonesia tumbuh berkembang gitu. Hampir di setiap daerah di Indonesia ini yang indah ini, yang kaya ini, yang dinobatkan sebagai negara terindah di dunia. Itu setiap daerahnya berpeluang, berpotensi punya pariwisata yang bernilai, ya kan? Komersil banget. Komersil banget, dimanapun, mulai dari ujung Sabang ya sampai ke Papua itu indah banget. Udah pernah ke Papua? Belum. Oh, saya udah pernah. Luar biasa ya, Pak? Luar biasa. Jadi saya pernah di sana berdinas 1 tahun. Luar biasa indah pasirnya. Kalau misalnya di Manado atau tempat lain pasirnya putih, kalau di Papua agak pink. Oh iya. Nah, mesti datang ke Papua. Kita kayak harus. Jadi siap ditempatkan di mana saja, itu suka dukanya gitu. Sukanya ya ketemu banyak orang, ya. Ketemu banyak orang dari berbagai latar belakang, baik itu anggota tim, ya kan, tamu, terus para vendor, ya, dari berbagai macam budaya, kultur, ya, dan karakter, dan itu sebagai jadi kita belajar secara tidak langsung belajar psikologi, kan? Iya benar. Belajar psikologi bagaimana mempelajari karakter orang, bagaimana kita bisa masuk ke lingkungan sosial tersebut, bagaimana kita masuk ke lingkungan orang-orang di tempat yang kita ditempatkan gitu ya. Dan itu sebagai tantangan gitu kan. Orang yang sukses tadi, apapun orang ataupun organisasi, saya bilang tadi, orang yang bisa beradaptasi, baik di lingkungan sosial dalam keadaan apapun, insya Allah kalau dia bisa beradaptasi, dia akan bisa sukses dimanapun dia berada. Itu sih, kita harus bisa beradaptasi ya. Itu dia. Luar biasa. Dan pastinya harus attitude juga ya Pak. Iya, attitude is number one, ya kan? Itu selalu itu. Jadi dimanapun kita berada, attitude is number one. It's everything lah. Oke, baik. Ini Bapak nih sekarang nih dengan usia Bapak yang sekarang gitu kan, tentunya banyak pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai gitu ya. Tapi ada nggak sih Pak rencana ke depan yang Bapak sendiri dari pribadi yang akan Bapak lakukan ke depan? Ada. Pribadi, ya itu saya bilang tadi. Saya punya impian anak-anak saya bisa kuliah, selesaikan kuliahnya dengan baik dan dia bisa raih cita-citanya. Itu target pribadi saya ke depan. Kalau karir lagi, ya syukur-syukur bisa naik CEO, ya kan? Amin. jadi masuk dalam tim BOD, ya kan? Amin. Amin ya. Oke, Bapak nih mungkin terakhir nih ya, mungkin sobat milenial dan juga pemirsa di rumah gitu ya, setelah mendengar berbagai cerita yang luar biasa, semangat Bapak dan hal apapun yang tadi kita bicarakan yang tentunya saya pribadi merasa termotivasi gitu ya. Mungkin Bapak nih terakhir ngasih pesan dong ke sobat milenial ataupun pemirsa di rumah yang mungkin sekarang sedang menjalani sebuah karir atau akan gitu kan. Seperti apa Pak? Silahkan. Iya, terima kasih. Bagi sobat-sobat milenial, ini tantangan yang menarik dalam kehidupan ini, yang mana kita harus pandai-pandai, tadi yang kita sebutkan menjaga attitude. Attitude itu nomor 1, perilaku yang positif itu yang nomor 1, adab dan akhlak itu adalah yang utama, ya. Terus kemudian kalau kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, emosi kita, perilaku, kebiasaan, mungkin yang tadinya malas-malas di rumah, sekarang zamannya teknologi,
berkembang pesat, beradaptasi dengan teknologi digital. Kita tidak bisa diam dan berpangku tangan. Kita harus proaktif, harus bisa berinisiatif, kreatif. Kalau tidak, kita akan tergilas. Tetap semangat, tetap fokus apa yang ingin dicita-citakan, tetap positif dalam berperilaku. Baik, luar biasa ya pemirsa. Kita tidak terasa udah mau 1 jam kita ngobrol sama Pak Margo gitu ya pemirsa. Dan pastinya semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah pastinya. Tapi sayang banget nih Pak, kita segini aja gitu obrolannya karena ini terbatas oleh waktu. Sebenarnya masih banyak banget sih obrolan-obrolan yang masih kita pengen bahas, tapi kayaknya kita harus sampai di sini dulu nih pemirsa. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Margo sudah menyempatkan waktunya datang langsung ke Badar TV untuk men-share segala pengalaman-pengalaman hidupnya ya. Iya. Baik pemirsa, tadi itu dia ya cerita pengalaman Pak Margo gitu seputar kehidupannya di dunia bisnis dan lain sebagainya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk sobat milenial di rumah. Aku Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak.